Api Sejarah halaman 148, posisi paling kiri di pertengahan. Saya ambil buku ini karena referensinya paling akurat ya. Menurut saya paling akurat karena banyak referensinya. Antum pernah dengar nama Prabu Siliwangi? Baik. Prabu Siliwangi, bentaran kekuasaannya di awal abad ke-14, di akhir abad ke-15. Itu beliau dari Banten sampai dengan ke awal Jawa, ujung Jawa. Kuasanya luar biasa, masih Hindu. Dan pemerintahannya, Masya Allah, ketika Islam masuk, itu nggak ada pertentangan, biasa aja. Ulama sudah ada, nyaman, tenang, biasa. Yang paling hebat, ketika sedang inspeksi, datang ke Karawang, daerah Karawang. Ditemukan seorang perempuan, namanya Nyai Subang Larang. Sedang membaca Al-Quran. Nyai Subang Larang itu diantara muridnya Syekh Qura. Syekh Qura itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Ketika pulang dari Mekah, maka disebut Ummul Qura, maka disebut Syekh Qura. Bikin pesantren beliau di Karawang. Sampai sekarang masih ada pesantren Syekh Qura. Baik diantara muridnya namanya Nyai Subang Larang. Baca Al-Quran. Begitu dibaca, datang ini mendengar bacaannya, melihat siapa yang baca, seketika jatuh hati. Bukan jatuh kaki, hati. Masya Allah. Begitu dilihat, langsung mengajukan lamaran. Penguasa, raja, kaya, tampan. Masya Allah. Tiba-tiba anak antum dilamar. Kira-kira terima nggak? Kaya, tampan, penguasa. Diterima nggak? Halo? Jangan dulu, lihat dulu. Ini kan bukan muslim. Oh, bukan pakai bukan muslim. Quran surah kedua, ayat 221. Lihat kalimatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum musyrikati walau ajabatkum. Jangan Anda menikahi perempuan-perempuan yang belum beriman. Orang Islam yang wajahnya biasa-biasa, itu lebih bagus daripada menikah dengan non-muslim tapi rupawan. Pilih mana? Pilih perempuan soleha tapi parasnya biasa, atau non-muslim tapi cantiknya luar biasa. Pilih mana? Nggak ada pilihan yang ketiga, nggak usah maksa. Nggak usah maksa. Nggak ada pilihan ketiga. Quran tidak memberikan pilihan ketiga. Itu ujian iman. Selalu pasti, saya yakin pasti pilih yang ketiga. Kalau bisa Ustaz cantik dan beriman. Masya Allah. Ya, selalu begitu. Maka ini yang paling menarik. Yang paling menarik, dulu orang berislam itu kuat benar. Begitu datang, saya ingin melamar Anda. Apa kata beliau? Lihat, kalau orang sudah terbiasa melafadzkan lafaz Allah, lisannya berkata benar, maka akan kaku mengatakan yang buruk-buruk. Lisan yang selalu bersyahadat tidak akan pernah mengucapkan kalimat yang keluar dari syahadatnya. Kaku dia. Lisan yang selalu berkata benar, katanya baik, akan kesulitan mencari kosakata yang kotor. Antum kalau terbiasa berkata yang baik-baik, akan berkata yang kotor itu gak akan bisa, Pak. Nyari kosakatanya susah. Sama dengan lisan yang selalu bersyahadat 9 kali dalam sehari. 9 kali paling minimal. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan orang bersyahadat mustahil bisa mengungkapkan dengan lisannya kalimat-kalimat yang mengurangi nilai syahadatnya. Masuk Islam dulu katanya Subang Larang. Masuk Islam dulu baru saya ikuti. Dengan nggak ada apa-apa. Padahal di hadapannya seorang pengusaha, penguasa tampan, punya kekuasaan, tapi kalimat itu kalau sudah lekat dengan Allah nggak ada nilainya yang lain. Allah. Maka apa yang dikatakan dari sini? Begitu keluar, ya saya masuk Islam. Tidak ada yang duga. Tidak ada yang duga. Masuk Islam, menikah dengan Nyai Subang Larang. Lahirlah kemudian 3 anak utama. Anak pertamanya disebut dengan Walang Sungsang. Ya, mungkin lahirnya agak sedikit bermasalah ya. 1423. Yang kedua, lahir Rara Santang. Lahir tahun 1426. Yang ketiga, Raja Sengara. Begitu lahir melotot ya. 1427. Raja Sengara. Baik, yang paling menarik semuanya masuk Islam, jelas. Walang Sungsang berubah nama jadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Masya Allah. Perhatikan, ini begitu Islam masuk membawa pedoman kebaikan, jadi baik. Dengan Hindu gak ada masalah, dengan Buddha gak ada masalah. Tiba-tiba masuk Islam dan berubah jadi kebaikan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ini yang mau saya tunjukkan. Ini berubah jadi Abdullah Iman. Kemudian ini Rara Santang berubah jadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Pergilah haji. Saat pergi haji itu, tiba-tiba setelah selesai mau kembali, datanglah seorang laki-laki yang melihat Syarifah Mudaim, kemudian jatuh hati, minta kepada kakaknya Abdullah Iman untuk melamarnya. Maka diizinkan, menikahlah kemudian. Menikahlah Syarifah Mudaim dengan seorang laki-laki itu. Namanya siapa? Namanya Syarif Abdullah. Berasal dari Mesir. Maka diboyonglah ke Mesir. Saya simpan dulu di sini. Abdullah Iman kemudian pulang ke Nusantara, bertemu lagi dengan bapaknya.
Setelah pulang, Prabu Siliwangi punya gelar Pamanarasa, namanya Manarasa, ditugaskanlah kemudian untuk membimbing daerah. Lihat, mulai membimbing sekarang. Daerah yang sangat kumuh, saking kumuhnya disebut dengan lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Masya Allah. Di sini ada campuran-campuran etnis, dari ada Arabnya, ada Cinanya, ada kemudian orang lokalnya, dan nggak ada masalah. Begitu orang Islam datang, ditata jadi bagus. Oh, mereka campuran. Dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Caruban yang bercampur. Pekerjaan utamanya ngambil udang. Yang ambil udang kecil, dibikin kemudian terasi. Pakai air rebon. Jadi rebon, air rebon. Orang bilang sana Cirebon. Jadi Cirebon. Orangnya caruban, tempatnya berubah dari Cirebon. Ditata dengan baik, jadi makmur, jadi bagus, berhasil di situ. Begitu nilai keislaman dilakukan, haji pulang dari sana, berubah lemah wungkuk yang kotor jadi Cirebon. Etnis yang bercampur, punya kemudian tata usaha yang baik. Caruban aslinya kemudian menyebar sampai ke wilayah Lasem. Antum kalau nanti dari Semarang belok ke Demak, Demak ke Kudus, Kudus ke Pati, Pati ke Rembang, ke Lasem. Lasem ini Masjid Agung, sekitar nggak terlalu jauh lah ya, 200 meter lah dari Masjid Agung sebelumnya. Ada sebelah kiri arah pantai namanya Caruban. Sampai sekarang Caruban. Ya, karena ada etnis di situ, termasuk Cina pertama datangnya lewat sana. Karena itu disebut dengan Caruban. Ini lemah wungkuk jadi Cirebon. Yang ini pulang ke Nusantara setelah 20 tahun, bawa anak. Anaknya bernama Syarif Hidayatullah. Maka ketika pulang kemudian diberikan wilayah di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Teman-teman sekalian, ternyata di sinilah menyebar Islam. Syarif Abdullah ini ternyata anak seorang ulama yang juga berdakwah di Nusantara. Lihat madrasah Nabi, melahirkan seseorang, datang ke Baros, menyebar. Dari Baros punya keturunan, menyebar lagi. Dakwah. Dari situ muncul kemudian peradaban, kehebatan, kemajuan. Apa yang terjadi di antara saudaranya ini? Syarif Abdullah punya anak namanya Syarif Hidayatullah, menguasai Gunung Jati. Syarif Abdullah ternyata adiknya dari seseorang yang bernama Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu, siapa dia? Itu adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Dari Maulana Ishaq itulah kemudian melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yuk saya turunkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan nama asalnya Muhammad Darwish. Dan beliau belajar dengan saudaranya Muhammad Hashim bin Ash'ari, ya. Kemudian pertama kali belajar dengan Kiai Haji Saleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah belajar dengan Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dengan Syekh At-Tirmizi belajar di sana, kembali lagi. Kemudian Muhammad Darwish berubah jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, ya kan? Bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Sama persis dengan beliau mendirikan Muhammadiyah kemudian tanggal 18 November 1912. Sama persis dengan nasabnya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid. Abdul Wahid nama aslinya bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Bin Abdullah bin Abdul Fattah, dikenal dengan Joko Tingkir. Ya, kemudian bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Maulana Ishaq. Ya, Walid Raden Ainul Yakin. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra itu? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam.